Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kita tidak hanya belajar tentang manusia sebenarnya, sambil kita jalan, sambil kita belajar bahwa membaca Alkitab itu harus sesuai konteksnya dan kita harus mengerti intinya, bukan perkatanya. Meskipun perkata juga perlu. Jadi kalau kita membaca bahasa-bahasa Alkitab itu, contohnya yang tadi kita baca Kejadian 1 sampai Kejadian 5, bagaimana cara Allah menciptakan langit dan bumi dari tanpa bahan? Kan tidak seorang pun bisa menjelaskan hal ini. Para ilmuwan mencoba membuat hipotesis atau teori yang namanya Big Bang Theory, ledakan besar. Katanya alam semesta ini yang kelihatan di belakang saya ini, terjadi karena suatu ledakan besar di awal mulanya, teori Big Bang. Dan ini banyak ilmuwan yang percaya akan hal itu. Tapi pertanyaannya adalah, seandainya teori itu benar, kok bisa meledak? Siapa yang mengadakannya? Nah, mereka tetap tidak bisa menjawab. Seandainya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan ledakan besar, bisa saja itu prosesnya. Dan memakan waktu bermiliar-miliar tahun, bisa saja. Bukan 24 jam yang tadi itu. Dan bukan dalam waktu sekejap begini, ting, seperti tukang sulap langsung jadi. Nggak begitu juga. Makanya dikisahkan di kitab Kejadian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Hari di situ bukan 24 jam, suatu masa. Suatu masa itu bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa 1 miliar tahun, kita tidak tahu. Kalau ada yang menafsir bahwa itu satu hari 24 jam, ya silakan. Cuma akan menemui keanehan nanti. Masa di hari ketujuh Sabat lalu berikutnya Adam sudah jatuh dalam dosa? Kok cepat sekali? Nah, ya, makanya kita harus bacanya harus mengerti juga. Kita akan langsung melompat pada ayat yang sangat-sangat penting yang berkaitan dengan topik besar kita, seri manusia ini. Kejadian 1 ayat 26. Saya share dulu screen-nya. Ya, jadi kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26 ini, berfirmanlah Allah, ingat ya Bapak Ibu ya, kalau Allah itu terjemahan dari Elohim. Baiklah kita di situ Elohim. Elohim di sini seolah-olah jamak, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba kalau kita perlahan-lahan mengerti ayat ini. Manusia itu dijadikan, baiklah kita menjadikan. Bapak Ibu, kalau mendengar kata kita dalam ayat ini, ya, kita dalam ayat ini, yang kita itu siapa? Kalau kita lihat kalimatnya, berfirmanlah Allah. Maka kita di situ adalah Allah, Elohim, jamak bentuknya. Nah, di sini ada banyak sekali interpretasi atau tafsir. Ada yang menafsirkan kita itu adalah tetap tunggal, tetapi dijamakkan. Kenapa? Karena Allah itu maha mulia, maha segalanya, maka dijamakkan. Ini adalah orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Ada lagi yang eee, mengartikan kita di sini adalah sidang ilahi. Artinya di kerajaan surga, Elohim, Allah sedang bicara terhadap para malaikat. Baiklah kita menjadikan. Tetapi malaikat tentu tidak bisa menciptakan, ya.
Nah, tapi kalau orang Kristen nanti sebab orang Kristen mempunyai kitab Perjanjian Baru, maka mengartikan kita ini tentu saja Tritunggal. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau ada tafsir berbeda-beda itu tidak usah heran dan tidak usah begini, "Salah kau, sesat, jangan suka begitu." Itu tidak punya etika itu namanya. Kalau ada yang beda pendapat ya nggak apa-apa. Misal tapi beda pendapatnya nggak boleh yang prinsip. Ini misalnya, kita di situ itu satu Pak Allah. Ya sudah kita mengerti dia pengertiannya begitu. Kita di situ sidang ilahi Pak. Allah dan para malaikat ya sudah nggak apa-apa juga. Emang masalahnya apa? Kita di situ Tritunggal lah kita itu, oke. Nggak terlalu masalah. Karena tidak akan membuat orang menjadi jahat sesat gitu, tidak. Jadi biarkanlah masing-masing mempunyai interpretasi yang berbeda-beda, tetapi ada tetapinya nih. Nanti dengan berjalannya waktu, kita akan tahu yang benar yang mana. Sebab nanti kalau kita sampai di ayat-ayat yang lain, ingat Alkitab itu tidak bisa salah. Alkitab itu ayat-ayatnya saling melengkapi, saling menjelaskan. Nanti kalau kita sambil jalan ke ayat-ayat yang lain, kita akan tahu lebih cenderung benar yang mana. Oke, jadi kita di situ ada beberapa interpretasi ya, tidak ada masalah. Menjadikan, menjadikan di situ dari kata Ibrani asah, asah. Jadi asah ini berbeda dengan kata bara. Kalau dalam Kejadian 1 ayat 1 di situ dipakai kata bara, artinya mencipta tanpa bahan. Tapi asah di sini bisa menciptakan dengan bahan, tapi bisa juga tanpa bahan dalam kasus tertentu. Kita tidak akan terlalu mempermasalahkan hal itu. Tapi kita tahu bahwa Allah yang menjadikan manusia, yang menciptakan manusia. Nanti kalau kita baca lebih lanjut, manusia diciptakan dari debu, tapi dihembus nafas Allah. Nah, waduh, bukan bara ya Pak? Kita ingat konteksnya yang penting. Bahwa manusia itu dulunya tidak ada, debu pun dulunya tidak ada. Jadi yang mengadakan itu memang Elohim, Allah. Begitu ya. Jadi kalau orang pada ribut, ini asa, ini bara dan sebagainya. Saya mah nggak ribut. Bara mencipta tanpa bahan, oke, nggak masalah. Asa mencipta dengan bahan, nggak masalah juga saya. Tetapi yang penting adalah eh, bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan tentu saja rohnya dihembus oleh Allah. Ya, jadi jangan sampai ribut hanya hal-hal yang tidak penting. Gitu. Oke. Nah, kemudian manusia dijadikan menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita di sini dipakai kata selem dan demut dalam bahasa Ibraninya. Ya. Selem dan demut ini, sebentar bisa diwarnain nggak ya? Selem dan demut ini, itu artinya ada beberapa hal lagi nih. Para teolog atau para ahli bahasa Ibrani mengartikan ini sebagai satu kesatuan, seperti kata majemuk begitu, satu kesatuan. Tetapi ada juga yang mengartikan ini sebagai dua kata yang berbeda. Mirip-mirip sih, tapi ada bedanya. Kalau kalau menurut saya itu bisa-bisa saja. Tetapi faktanya, kita ngomong fakta kebenarannya, bahwa memang Allah menciptakan manusia itu serupa dengan Allah. Memiliki kemiripan dengan Allah, dengan Elohim. Nah, kemiripannya dalam hal apa? Inilah yang kita mesti
mengerti sejak awal. Sebab pengertian kita tentang ini akan membentuk teologi kita ke masa depan. Nah, kalau orang tidak mengerti hal ini, orang akan sampai ke kesimpulan yang salah. Ini adalah dasar dari segalanya, ya. Nah, Selem dan Demut ini eh, pasti mengandung dua hal. Yang pertama, kemiripan dengan Allah itu apanya? Unsur-unsurnya? Iya, benar. Bapak Ibu catat baik-baik. Kita akan teruskan nanti. Bahwa unsur-unsur yang ada pada Allah, sebagian ada pada kita juga. Contohnya apa? Kalau Allah mempunyai pikiran, manusia diberi pikiran. Kalau Allah mempunyai perasaan, manusia diberi perasaan. Kalau Allah mempunyai kehendak bebas, bisa membuat keputusan sendiri, manusia juga diberi kehendak bebas. Buktinya manusia bisa memilih untuk taat atau tidak taat. Bapak Ibu bisa memilih untuk ikut PA ini atau tidak. Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Mau makan A atau makan B. Mau ke gereja A atau ke gereja B. Mau mengartikan Selem Demut seperti apa. Bapak Ibu bisa memilih. Itu bukti nyata bahwa manusia punya kehendak bebas. Mirip dengan penciptanya menurut gambar dan rupa Allah. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak, diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Ini dari awal sudah ketahuan, Pak, bahwa kehendak bebas itu pasti ada karena Selem Demut. Tidak mungkin manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tapi sudah ditentukan nasibnya oleh Allah. Tidak mungkin karena manusia diberi kemampuan seperti Allah tapi jangan salah, manusia itu adalah ciptaan. Sedangkan Allah adalah pencipta. Meskipun unsur-unsurnya manusia punya, pikiran, perasaan, kehendak, kreativitas, dan seterusnya, yang Allah punya juga, tapi skalanya tentu berbeda. Skala unsur-unsur yang ada pada Allah, kualitasnya sebagai pencipta, maha sempurna. Sedangkan manusia kualitasnya mulai dari nol. Adam diciptakan pasti dari nol, tidak mungkin. Dari awal sudah pandai, tidak mungkin. Harus belajar dari nol. Nah, jadi Selem Demut mengandung dua hal. Satu unsur-unsurnya, yang Allah punya kita diberi juga. Cuma skala kesempurnaannya beda, kita tidak sempurna. Apalagi setelah jatuh dalam dosa. Sedangkan kualitasnya Allah sempurna, kita tidak sempurna. Jadi ada dua hal ya. Satu unsur-unsurnya, yang kedua kualitas dari unsur yang kita punya itu. Gambar dan rupa Allah, Selem Demut. Kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Mengapa? Mengapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kok mirip dengan Allah? Tujuannya apa? Nah, ini dia. Pertanyaannya jadi ke sana. Dengan ayat 1 ini kita sudah mulai bisa menjawab meskipun belum lengkap. Yaitu supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa, dalam bahasa Ibrani-nya radah. Berkuasa, yang menguasai, yang mendominasi, yang mengatur, yang memimpin. Itulah manusia. Manusia dirancang khusus oleh Allah, menurut gambar dan rupa Allah, mirip dengan Allah. Dalam kitab Mazmur dikatakan hampir sama seperti Allah. Ya, supaya apa? Supaya manusia menjadi penguasa di bumi. Bapak Ibu, kalau mengerti manusia sebagai penguasa, memang manusia itu Tuhan yang merancang demikian sejak awalnya.
manusia harus berkuasa di bumi, menguasai seluruh ciptaan yang ada di bumi. Nanti kalau Bapak Ibu kita sampai pada ayat-ayat berikutnya, sesi ketiga mungkin ya, nanti kita akan lihat bahwa supaya manusia berkuasa, manusia harus mengalahkan semua yang ada di bumi, menaklukkannya. Padahal kita tahu di Taman Eden, nanti kalau kita sudah sampai di sana, di Taman Eden ada setan yang melingkar sebagai ular di sana. Kalau manusia harus berkuasa artinya apa? Harus mengalahkan setan juga. Semua yang merintangi manusia harus dikalahkan. Itulah sebabnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gitu. Itulah Kejadian 1 ayat 26 ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi manusia diciptakan serupa menurut gambar Tuhan, gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu kalau membayangkan Adam, Adam itu waktu diciptakan bayi atau langsung dewasa? Ada orang yang membayangkan langsung dewasa, Pak. Jadi maksudnya langsung dewasa, pikirannya seperti apa? Ini kan berandai-andai ya Bapak Ibu ya, meskipun tidak dipikir juga nggak masalah sih. Ini cuma mengasah pikiran saja. Kalau Adam diciptakan langsung dewasa, sementara tidak ada pikiran apa-apa, lucu juga ya orang dewasa kosong tapi, seperti anak-anak. Makanya ada yang berpendapat bahwa Adam diciptakan dari bayi. Lalu ada pertanyaan, loh kalau dari bayi nanti siapa Pak yang memeliharanya? Ya itu pertanyaan sederhana kan Ibu, Bapak Ibu. Kalau manusia dari tidak ada menjadi ada aja Tuhan bisa menciptakan, apalagi cuma memelihara bayi, Adam. Ya tentu Tuhan bisa kirim malaikatnya untuk memelihara bayi sehingga besar. Oke, tetapi itu tidak masalah sih. Kalau Bapak Ibu lebih percaya yang dewasa juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu harus begitu. Seandainya bayi atau dewasa nggak masalah juga sih, nggak pengaruh nantinya. Tapi lebih cocok kalau bayi dari nol. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu berbeda ya nggak apa-apa, ya. Oke, kalau kita lanjutkan lagi di Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi Bapak Ibu tentu ayat ini pasti benar. Manusia mula-mula itu makanannya adalah tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi tidak ada manusia Adam dan Hawa itu makannya sate ayam. Tidak ada. Apalagi sate babi. Tidak ada. Tidak ada cerita di Taman Eden Adam ngejar-ngejar babi lalu disate. Nggak ada. Makanan mula-mula manusia itu vegetarian. Ya, ini cuma sekedar mengingatkan saja bahwa manusia itu dirancang dari awal itu bukan pemakan daging sebenarnya. Tapi ya bisa juga makan daging. Cuma awalnya begini, ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 31 itu adalah kesimpulan dari Kejadian 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ingat, hari ke-6 itu bukan 6 kali 24 jam.
sejak penciptaan. Itulah masa keenam. Sebab nanti akan menjadi rumit ketika ada orang yang mempermasalahkan, umur bumi ini sebenarnya berapa? Sebab kalau dihitung menurut Alkitab, ada yang menghitung umur bumi itu 6.000 tahun. Tetapi buktinya fosil-fosil dinosaurus dan sebagainya jutaan tahun ditemukannya. Apakah Alkitab salah? Tentu tidak. Nah, itulah yang dimaksud hari-hari itu tidak jelas berapa lama. Yom itu hari ke-6 diciptakannya manusia. Jadi bukan 24 jam persis lalu manusianya jadi gitu, bukan. Ya, jadi kalau mau baca Alkitab harus begitu. Nah, kata-kata sungguh amat baik itu toh meot. Toh itu bagus, meot itu juga bagus. Indah, baik. Jadi kalau diterjemahkan, sungguh amat baik. Artinya, ini perhatikan baik-baik ayat ini. Yang menilai ciptaan Allah siapa? Allah sendiri. Dan nilainya berapa? Toh meot. Sungguh amat baik. Wahineh toh meot. Lihatlah sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik ini tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu sudah yang paling baik. Nah, dengan kalimat ini artinya tidak ada lagi model lain yang lebih baik dari ciptaan mula-mula ini. Ini nanti akan berdampak pada pengertian kita di masa depan. Apakah keselamatan itu? Apakah keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu? Apakah ada model keselamatan yang lain? Ataukah keselamatan yang Tuhan sediakan sejak awal? Sejak kejadian satu. Nah ini dia. Kalau ini sungguh amat baik, ciptaan Allah ini, maka tidak ada yang lebih baik. Akibatnya apa? Kalau Allah menciptakan lagi, ini sudah sungguh amat baik. Gitu. Ya, ini adalah kejadian satu, nanti dibaca lagi dari ayat 1 sampai 31. PR. Tapi yang penting-penting adalah yang berhubungan dengan seri manusia ini, yaitu eh, yang tadi, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Kejadian 1 ayat 29, makanannya bukan yang daging berlemak, bukan daging juga. Kejadian 1 ayat 31, semuanya itu sungguh amat baik. Tidak ada yang lebih baik dari ciptaan Allah ini. Jadi Allah mencipta bukan begini, ini lumayan deh, nanti lain kali kalau mencipta lagi, lebih baik lagi. Tidak. Itu sebabnya nanti kalau kita sampai kepada istilah langit yang baru dan bumi yang baru, itu seperti mula-mula ini. Bukan seperti yang sekarang ini sudah jatuh dalam dosa. Kualitasnya sudah kurang bagus, sudah tidak bagus bahkan. Tapi seperti mula-mula, tidak bercacat, sungguh amat baik. Nah, itu jadi kalau baca Alkitab harus dihubungkan satu dengan yang lain. Tidak boleh satu ayat saja. Apalagi cuma ini ayat favorit nih Pak. Kalau cuma ayat favoritnya cuma satu ayat ya nggak mengerti apa-apa yang dimaksud Alkitab. Alkitab itu harus dimengerti sebagai satu rangkaian kebenaran. Bapak Ibu kalau sekolah bisa nggak belajar dari satu buku misalnya biologi atau matematika. Belajarnya cuma bab satu tok. Ya nggak bisa bukan? Kalau mau mengerti ya yang lengkap belajarnya. Nah inilah cara-cara yang lengkap. Jadi jangan terjebak pada satu kata, tapi harus menarik benang merahnya. Sehingga mengerti dengan benar konteksnya. Kalau Bapak Ibu belajar, ingat sekali lagi nggak usah buru-buru.
kita sudah belajar, kitab Kejadian ya, ingat timeline-nya. Di kitab Kejadian ini, di sini penciptaan, tahunnya tidak jelas karena belum ada kalender ya. Nanti dengan berjalannya waktu, ada salib di sini sudah jelas nih, sekitar Masehi ya, di awal-awal Masehi itu, sekitar itu tahunnya. Kemudian Taurat ditulis 1400 sebelum Masehi dan seterusnya, timeline mulai ada. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah penciptaan itu tahunnya tidak diketahui, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang menghitung umur bumi dari sini ke sini kira-kira 6.000 tahun, ini 6.000 tahun ini adalah yang dikisahkan di Alkitab. Padahal ada banyak hal yang tidak ditulis di Alkitab. Sehingga ada banyak pertanyaan di awal-awal itu. Yom tadi itu bisa juga bukan satu hari, suatu masa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada di sana jawabannya. Nah, jadi dengan demikian maka eh, kita jangan terjebak pada teknis yang terlalu makan waktu, tapi kehilangan konteks. Fokus pada konteksnya. Manusia diciptakan mempunyai pikiran, perasaan, kehendak bebas. Sehingga apa saja yang dia putuskan dalam hidupnya merupakan pertimbangan etis dari seseorang. Artinya seseorang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan seumur hidupnya. Harus. Kenapa? Karena punya kehendak bebas. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang punya kesadaran penuh. Yang tidak di-remote control oleh Tuhan. Sebab ada teologi yang mengatakan manusia itu memang nggak ngomong di remote control sih. Tetapi manusia itu sudah ditentukan, yang ini selamat, yang ini enggak gitu. Seolah-olah manusia itu hanya wayang yang dimainkan saja oleh Allah. Seolah-olah manusia tidak punya kehendak bebas. Manusia seperti robot disetir, robot biologis. Ini loh. Padahal kitab Kejadian dari awal sudah memberitahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem demut. Manusia itu kalau tidak punya kesadaran nggak bisa dimintai tanggung jawab. Nanti kalau kita baca ayatnya di Alkitab jelas. Karena setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah baik atau jahat. Ayat itu begitu jelas. Kok masih bisa yang mengatakan manusia nggak punya kehendak bebas, tapi disuruh bertanggung jawab. Memangnya Tuhan tidak jujur apa? Tidak fair. Ini salah total ini. Makanya ya, kita baru belajar kitab Kejadian saja kita sudah tahu petanya. Bahwa Tuhan tidak menentukan manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bisa jatuh dalam dosa? Berarti rancangan Tuhan tidak sempurna dong. Kan bukan begitu artinya. Justru Tuhan memberikan kesempurnaan manusia untuk membuat keputusannya. Kalau keputusannya taat, hidup kekal. Kalau keputusannya tidak taat, kebinasaan. Hari ini pun kita punya kesadaran bukan? Kita bisa mau belajar Alkitab atau tidak? Bisa. Bapak Ibu, saya nggak mau ikut, ya bisa juga. Kan bebas, tidak ada yang memaksa. Inilah implikasi daripada penciptaan menurut Selem Demut. Gambar dan rupa Allah itu sangat menekankan bahwa manusia itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tentu saja kehendaknya bebas, karena mirip Allah. Cuma manusia harus belajar taat, sehingga suatu hari manusia menjadi sempurna, seperti rancangan Tuhan, seperti tujuan semula Tuhan merancang manusia. Sempurnanya
manusia tentu beda dengan sempurnanya Tuhan. Manusia itu ciptaan, Tuhan pencipta. Sedangkan antar manusia saja sempurnanya juga beda. Salem Demut itu luar biasa. Antar manusia saja juga beda. Makanya di Alkitab dikatakan yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Di Alkitab dikatakan ada perumpamaan tentang talenta, yang diberi 5 dituntut 5, yang diberi 2 dituntut 2, yang diberi 1 dituntut 1. Ada lagi perumpamaan tentang uang mina, yang diberi 10 uang mina dituntut untuk menghasilkan 10 uang mina, dan seterusnya. Setiap kita berbeda, tapi harus sempurna. Sempurna di tempat kita masing-masing. Ini loh yang kita harus mengerti. Jadi kalau kita belajar teologi, belajar Alkitab, belajar firman kebenaran, belajar firman Tuhan, jangan cuma pinter teorinya dan jangan terjebak pada bahasanya. Harus bisa menarik benang merahnya, pengertiannya yang benar, dan dampaknya dalam hidup kita apa. Harus bisa berdampak kebenaran itu. Oh, berarti aku harus mengarahkan hidupku supaya kualitas hidupku di mata Tuhan sesuai dengan talenta yang aku punya. Kalau diberi 5 ya menghasilkan 5. Artinya berbuah-buah. Alkitab mencoba mengkomunikasikan dengan berbagai kalimat, dengan berbagai kata. Tapi intinya nanti kita akan menangkap. Intinya satu, ya. Jadi Bapak Ibu, eee, kalau baca Alkitab mulai sekarang begitu ya, jangan satu ayat lalu dikarang-karang sendiri, baca satu ayat lalu pengertiannya dirubah-rubah. Banyak sekali yang masih begitu. Makanya tidak mendapatkan, kebenaran yang hebat. Coba kalau Bapak Ibu ditanya, siapakah manusia sebenarnya? Nanti setelah sesi-sesi panjang ini harus bisa menjawab, siapakah manusia sebenarnya? Pengertian ini penting loh. Kita baru sampai ke Kejadian 1, pasal 1 saja, baru sampai situ. Tapi kita sudah tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mirip, ada keserupaan. Ya sebenarnya jauh sih bedanya, pencipta dan ciptaan beda. Tapi ini mau menjelaskan bahwa ada kemiripan, keserupaan. Nah kalau kita ngomong begitu, ada orang-orang tertentu yang ngomong gini, "Ah, ngajar kok mirip Allah." Nggak mirip, manusia itu ciptaan. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud. Ini adalah Alkitab. Kita harus menangkapnya gini, memang kita tidak bisa mendekati Allah, seperti hampir sama gitu, enggak. Tapi Alkitab menekankan bahwa kita hampir sama seperti Allah. Apanya? Nah, apanya inilah yang kita mesti mengerti. Sesungguhnya manusia itu diciptakan supaya jadi anak-anak Allah loh. Cuma ya manusianya nggak taat. Nanti kita akan lihat Adam, nanti kita akan lihat mengapa Hawa jatuh dalam dosa dan seterusnya, ya. Pengertian tentang siapa manusia itu sangat penting, karena sangat mempengaruhi bagaimana seseorang hidup. Kalau seseorang berpendapat bahwa manusia ada begitu saja, evolusi misalnya, maka ia tidak tahu ada Tuhan, maka hidupnya akan tanpa tujuan, akan menyenangkan diri sendiri terus, nggak ada tujuannya. Ia tidak mengenal siapa Allahnya. Sungguh berbahaya orang yang tidak mengerti siapa dirinya, karena ia akan menggerakkan hidupnya suka-suka sendiri. Dia tidak mengenal kebenaran. Dia menggunakan pikirannya, perasaannya, kehendaknya untuk memuaskan keinginannya sendiri, untuk memuaskan dagingnya. Itulah sebabnya kita bahas panjang lebar seri manusia ini. Nanti suatu hari kita akan sampai pada gambar besarnya, ya. Pastikan Bapak Ibu ikuti terus meskipun perlahan,
tapi pasti. Ingat poin-poin penting tadi, harus sudah familiar, harus sudah mengerti, ya. Oke, jadi, eee, kalau Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu mengisahkan penciptaan manusia itu sangat istimewa, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, atau dalam kata lain menurut teladan Allah, dalam bahasa lain imago Dei, gambar Allah, ya, itu sangat luar biasa. Ingat, gambar Selem dan Demut mempunyai 2 hal yang perlu kita perhatikan, ada unsur-unsurnya yang mirip dengan Allah, ada kualitasnya. 2 inilah yang membentuk manusia itu berharga. Satu, punya pikiran, perasaan, kehendak, dan seluruh yang ada, kreativitas dan seterusnya, kesadaran. Kedua, kualitasnya. Cuma soal kualitas tidak bisa otomatis. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa, "Aku mengerti Alkitab otomatis." Nggak ada. Atau, "Aku mengerti Alkitab dalam 1 malam." Nggak ada. Kalau mau mengerti firman, harus belajar ketat, harus haus dan lapar, harus dengan takut dan gentar, belajar terus. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu ya, mumpung ini baru sesi kedua nih kalau boleh. Seperti yang saya bilang nih, buat kertas catatan sendiri, dicatat dengan tangan, poin-poinnya. Sehari satu sesi 1 atau 2, nanti setelah 1 tahun berapa sesi itu, tebal sekali, ya. Banyak orang tidak berubah karena pengertiannya salah, apalagi kalau yang didengar salah. Waduh, nggak bisa berubah. Nanti kita akan lihat struktur struktur manusia dirancang itu seperti apa. Mengapa iman timbul dari pendengaran? Nanti ada jawabannya semuanya, kerangkanya itu, ya. Oke, sebentar, apalagi yang perlu kita ingatkan. Jadi, ini sangat menarik loh manusia ini, karena dampaknya langsung pada diri kita, ya. Nah, nanti kita akan belajar bahwa manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah ini dalam teks Yunani, dalam Roma 3 ayat 23 itu dipakai kata hustereo. Hustereo itu, kekurangan. Jadi bukan kehilangan sama sekali, lack of, kekurangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, nanti kalau kita lihat dan terbukti di ayat-ayat berikutnya, itu manusia tidak menjadi binatang. Pikirannya tidak hilang, tidak. Masih punya pikiran, masih punya perasaan, masih punya kehendak bebas. Tapi manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa lagi mencapai target kesucian yang Tuhan inginkan atau maksudkan, ya. Eee, Hidup ini soal kualitas, Bapak Ibu. Soal unsur-unsur tadi yang diberikan Tuhan dan kualitasnya, Selem Demut. Kualitasnya inilah yang akan berhubungan dengan keselamatan jiwa kita. Makanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Yang tidak haus dan lapar tidak akan dipuaskan. Kualitas ini hanya terjadi oleh firman kebenaran. Dan tentu saja ada prosesnya dan seterusnya. Ya, belajar Alkitab itu luar biasa loh, enak. Asal membahasnya, asal kita belajarnya dengan benar. Jadi dampaknya dalam hidup kita itu nyata. Mulai sekarang aku tahu, aku dulu keturunan Adam yang diciptakan menurut Selem Demutnya Tuhan, gambar dan rupa Allah. Elohim, hampir sama seperti dia.
punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya kreativitas, punya macam-macam, tapi tentu saja kualitasnya tidak seperti Allah. Kualitasnya kita harus belajar. Makanya nanti di Perjanjian Baru ada Roma 8 ayat 28, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Artinya orang disuruh belajar dari pengalaman yang ada bersama Tuhan. Kita harus belajar terus. Belajar itu tidak hanya teori, tapi bersama Tuhan. Nanti kita akan sampai ke sana, tapi masih jauh. Hari ini kita cukup ingat bahwa kita adalah gambar rupa Allah. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.